Ya, hari ini kita akan bicara tentang metode penelitian. Ya. Metode penelitian itu tentu saja penting ya Anda pahami, karena metode penelitian itu banyak, ya, banyak. Seperti halnya ada pepatah, banyak jalan menuju ke Roma. Ini juga banyak jalan menuju ke Johar, ya. Banyak jalan menuju ke Udinus. Ya. Jadi kalau Anda meneliti itu juga banyak jalan menuju ke penelitian itu. Yang terpenting itu adalah Anda bisa menentukan jalan mana yang Anda lalui. Ini yang terpenting dalam hal metode penelitian. Misalnya, Pak, saya ingin menggunakan jalan statistik, ya berarti penelitiannya penelitian kuantitatif. Pak, saya ingin menggunakan jalan regresi, ya ini adalah penelitian konfirmatori atau kuantitatif. Saya menggunakan jalan SDLC, Pak. SDLC itu berarti itu metode pengembangan untuk sistem. Ada SDLC, atau System Development Life Cycle. Dari tahapan perencanaan, analisis, perancangan, sampai ke implementasi. Nah, tahapan-tahapan lain juga sama. Saya menggunakan prototyping, Pak. Nah, berarti itu metode yang Anda gunakan untuk pengembangan sistem. Anda menggunakan prototyping. Pak, ini karena saya membuat suatu perencanaan sistem informasi strategis, saya menggunakan pendekatan J. Martin yang namanya Information Engineering (IE). Kemudian saya padukan dengan metode RAD, Rapid Application Development (RAD). Nah, kalau Anda sudah memilih, berarti Anda sudah paham, ya. Misalnya Anda membuat program penggajian, sistem informasi penggajian, saya menggunakan metode IE, ya, nggak tepat, gitu ya. Kalau model-model sistem kecil itu ya tepatnya Anda menggunakan prototyping. Dengan prototyping kan lebih cepat, hemat, tidak butuh waktu yang lama, gitu ya. Nah, pemilihan metode itu penting. Karena apa? Itu juga akan menentukan hasil. Metode yang tepat nanti akan menghasilkan suatu hasil penelitian yang tepat. Loh, Pak, kalau saya mengembangkan sistem informasi penggajian atau payroll, saya menggunakan SDLC, bisa enggak, Pak? Ya bisa, tetapi tidak tepat. Karena apa? Ya, karena jelas tidak efisien. Ya, metode SDLC itu ada tahapan-tahapan perencanaan, di ACC dulu, analisis di ACC dulu, kemudian perancangan di analisis dulu, baru implementasi di ACC baru digunakan. Ini tahapan-tahapan yang terlalu lama, sehingga kalau itu sistemnya kecil, ya nggak tepat menggunakan metode seperti itu. Yang tepatnya pakai prototyping. Ya, saya identifikasi kebutuhan informasi, saya buat prototipenya, kemudian saya presentasikan, masih ada perbaikan atau tidak. Kalau ada perbaikan, saya perbaiki lagi prototipenya, saya presentasikan lagi, kalau sudah disetujui, lah digunakan. Ini kan seperti ya, model prototyping. Ya, sehingga kalau kita menggunakan metode harus sesuai dengan permasalahan yang akan kita pilih, ya. Misalnya dari Udinus ke Johar, atau Udinus ke Kota Lama, Anda mau lewat mana? Anda mau lewat ke Tembalang dulu juga bisa, ya kan? Tembalang naik tol turun ke mana itu? Gayam atau mana itu ya? Atau ke Johar, itu arah ke Johar, yang arah Nisula itu kan bisa sampai Johar. Tapi kan nggak tepat ya, nggak tepat kalau lewat sana. Pak, saya lewat MT Haryono, ya bisa, ya. Ke Kota Lama lewat MT Haryono juga bisa sampai. Ya, sehingga Anda bisa memilih, Pak, saya lewat jalan jalan apa, Pemuda saja. Nah, silahkan, itu mungkin yang paling tepat Anda ambil. Nah, metode itu adalah memilih langkah-langkah, ya. Seperti halnya saat kemarin kita pahami arti metodologi penelitian. Metodologi itu kan metados logos, atau ilmu tentang langkah-langkah, ilmu tentang tahapan, cara. Nah, sehingga Anda harus bisa memilih itu.
Baik, hari ini saya akan bicara tentang itu ya. Tapi setelah kuliah ini, Anda sudah punya gambaran, wah dan ternyata metodologi itu luas sekali, ya memang luas. Karena kita mempelajari semua langkah-langkah yang ada dalam penelitian. Itu pun tidak semua saya berikan. Ya. Saya akan menyampaikan materi metode penelitian. Ya, metode penelitian itu ditulis di bab 3. Ya. Kalau nanti di proposal itu biasanya bab 1 itu adalah pendahuluan, bab 1 pendahuluan, bab 2 itu adalah kajian pustaka, dan bab 3 ini adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian itu isinya sebenarnya 2 hal, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis. 2 hal itu yang perlu Anda tulis di dalam metode penelitian. Pada intinya, metode penelitian itu kamu dapat data gimana caranya? Pak, saya datanya saya ambil dari responden. Respondennya itu nanti akan saya pilih secara acak. Dan nanti saya dapatkan datanya itu lewat wawancara. Nah, berikutnya, Anda wawancara menggunakan apa pengukurnya? Saya menggunakan instrumen, namanya checklist. Nah, checklistnya dibuatnya berdasarkan apa? Berdasarkan teori yang saya baca. Atau mungkin saya menggunakan instrumen checklistnya si A, si B yang sudah dipublikasikan melalui jurnal. Nah, sehingga kalau Anda sudah jelas seperti itu, berarti Anda sudah membuat yang namanya metode pengumpulan data. Nah, sekarang kalau data itu sudah Anda dapatkan, terus kamu apakan? Ya, saya analisis, Pak. Nah, metode analisisnya gunakan apa? Ya, tergantung. Pak, saya tuh meneliti 2 variabel, Pak. Pengaruh penggunaan e-gamelanku terhadap sikap. Berarti ada 2 variabel. Kalau saya meneliti tentang metode pengaruh metode penggunaan multimedia e-gamelanku terhadap sikap siswa, berarti saya penelitiannya adalah penelitian konfirmatori. Penelitian konfirmatori berarti penelitian kuantitatif. Sehingga metode yang saya gunakan adalah metode analisis dengan regresi. Ya. Sehingga metode yang saya gunakan adalah metode regresi. Ya. Korelasi dan regresi. Nah, korelasi dan regresi seperti apa? Nah, ini ada rumusnya ya. Rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX. Yaitu rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y itu adalah sikap, A itu konstanta, B itu koefisien, Y itu adalah penggunaan multimedia. Nah, itu berarti Y sama dengan A plus BX. Nanti itu akan menjadi model, ya, akan menjadi rumus matematik, dan itu adalah model. Baik, jadi metode analisis itu tergantung. Pak, saya ini penelitiannya kan mengenai pengembangan sistem nih. Sehingga metode yang saya gunakan apa? Ya, metode yang saya gunakan berarti metode bisa prototyping, bisa metode SDLC, bisa menggunakan metode waterfall lainnya, atau metode yang lainnya banyak. Ya, Pak, saya itu penelitian tentang data mining. Data mining ya metodenya banyak kan, metode-metode untuk pemodelan data mining. Pakai algoritma apa? K-mean, nah itu termasuk tahapan-tahapan K-mean itu Anda tulis di metode analisisnya. Tahapan 1, 2, 3, 4. Itu Anda tulis ya. Nah, baik. Sehingga kita memang harus banyak belajar tentang metode analisis. Tetapi saya tidak mengajari semua. Karena metode analisis itu Anda dapatkan saat Anda kuliah di mata kuliah yang lainnya. Misalnya Anda kuliah di mata kuliah pengembangan sistem. Kan ada metode di situ, itu bisa ditaruh di sini. Misalnya Anda belajar misalnya mata kuliah data mining, kan di situ ada banyak algoritma yang dipelajari. Algoritmanya Anda pilih yang sesuai, kemudian algoritma itu ya nanti akan ditulis tahapan-tahapannya. Gitu ya. Jadi gampang ya sebetulnya kalau membuat proposal penelitian itu. Asal paham tentang pengelompokan, paham tentang apa itu penelitian, masalah, kemudian juga termasuk metode penelitian. Baik.
Kemudian metode pengumpulan data itu ada objek kajian, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, dan instrumen. Pak, saya itu kan penelitiannya beda dengan penelitian orang ekonomi. Kalau orang ekonomi kan nyebar kuesioner. Saya ini tidak, Pak. Saya itu ingin mengidentifikasi informasi karena untuk membuat desain sistem. Nah, pertanyaan saya, instrumennya seperti apa? Bagaimana Anda bisa mendapatkan kebutuhan informasi pengguna? Ya, saya gunakan dengan teknik Pak, wawancara. Nah, wawancara itu Anda menggunakan instrumen apa? Saya menggunakan checklist. Ya, contoh checklist itu gini. Mas Patrick pernah ke restoran, Mas ya? Makan di restoran pernah ya, Mas Patrick? Pernah, Pak. Nah, contohnya restoran mana? Kalau boleh tahu. Di Semarang aja, coba yang pernah kamu masuki. Kalau di Semarang belum pernah sih, Pak. Karena kan saya asalnya bukan dari Semarang. Oke, baik. Oke, selain restoran, mungkin apa? Bukan restoran, mungkin kafe lah. Pasti pernah semua kan? Mas Patrick pernah di kafe mana? Sekitar kampus saja lah yang gampang. Mas Patrick, pernah di kafe mana? Torisan Cafe, Pak. Apa, Mas? Mas Rizal? Torisan. Mana itu? Sebelah mana? Di belakang TV-ku. Belakang TV-ku. Oh lah, Iya. saya pernah ke sana ya. Oke, cara dia mendapatkan kamu pesen apa itu caranya gimana? Bahwa kamu pesen es teh atau pesen apa gitu. Gimana caranya mereka mendapatkan data itu? Tanyain, Pak. Ditanya, ya, ditanya. Terus gimana? Diceritakan aja apa adanya. Ditanya, terus diinget-inget atau dicatat atau diapakan? Itu tutul-tutul di layar, Pak. Tutup layar ya, sehingga di layar itu mesti ada pilihan menu. Itu namanya checklist. Ya, kalau sekarang sudah modelnya pakai tutul layar. Jadi modelnya ada checklist di situ, terus dia pilih apa, ditutul-tutul jumlahnya berapa. Kalau misalnya 2, berarti pilih jumlahnya 2, 3 gitu ya. Nah, itu namanya instrumen. Ya, kalau restoran-restoran yang manual itu kan mesti ada daftar menu ya biasanya. Ada daftar menu gitu kan, ini deret-deret ini menu-menu yang ditawarkan, kemudian nanti dicentang menu apa, jumlahnya berapa. Misalnya nasi goreng 2, nasi goreng, atau nasi goreng 2 gitu ya. Dan menu apa lagi, menu apa lagi. Itu biasanya kan ada checklistnya. Nah, checklist daftar menu itulah dinamakan sebagai instrumen. Itu ya Mas ya. Mas Oka, Mas Rizal, Mas Patrick ya. Itu contoh yang gampang. Nah, kemudian contoh lain Pak Tias, instrumen. Ya, kalau misalnya saya kepengen tahu data, kamu itu paham tidak apa yang saya ajarkan? Gimana cara menggunakan instrumen? Agar saya bisa mendapatkan data bahwa, oh si Mas Patrick ini belum paham dengan yang saya ajarkan. Kemudian, oh ini Mas Fathahilah ini sudah paham. Gimana caranya untuk mengetahui itu? Pakai nilai bisa, Pak. Diujikan dulu. Kalau nggak pakai kuesioner, tanya langsung mudeng apa enggak, itu, Pak. Oh gitu. Jadi pakai instrumen penilaian bisa. Penilaian. Jadi nilainya tetapi saya membuat apa? Latihan soal. Soal, ya betul Mbak Diana. Jadi soal itu adalah instrumen supaya saya mendapatkan data tentang apakah mahasiswa itu paham atau tidak. Saya membuat soal. Itu instrumen namanya. Ya, soal itu bisa soal pilihan ganda, bisa IC. Besok saya akan membuat soal untuk menguji, untuk mengetahui data apakah mahasiswa saya itu paham tentang materi ini atau tidak. Besok saya akan membuat apa istilahnya soal pilihan ganda, atau nanti Anda bisa pilih di kuis ya, sehingga itu Anda kerjakan. Sehingga dari situ saya bisa mengetahui, oh Mbak Diana sudah paham banget ini nilainya 100 gitu ya.
Mas Patrick sudah paham nilainya 95 salah satu. Wajar gitu ya. Mas Oka Bagus misalnya dari 20 soal dia salah 5, ya ini berarti perlu ditingkatkan lagi karena nilainya masih nilai B gitu ya. Nah, itu instrumen ya, soal. Kemudian instrumen lain itu kalau kita penelitian itu misalnya kuesioner. Nyebar angket, nyebar kuesioner. Ini termasuk juga instrumen. Ya. Ya, coba saya kepengen tahu juga contoh instrumen yang pernah Anda temui di masyarakat apa? Dan tahu enggak? Mbak Diana pernah menemui apa? Selain soal tadi ya, soal selain menu apa? Menu makanan gitu ya. Apa yang pernah Anda dapatkan atau temukan? Kuesioner gitu kayak formulir, Pak. Pas itu ada yang mau Formulir. garap skripsi terus ngasih formulir buat ngisi gitu. Ya, oke lah, baik. Formulir, ya. Kemudian mungkin tiap akhir semester kan Mbak Diana mungkin mengisi kuesioner kepuasan, ya kepuasan mahasiswa ya. Iya, Artinya kalau betul. ngajar gimana, apakah cetok Hmm, omongannya cetok atau tidak, gitu kan. betul, Nilainya betul. adil Iya, atau Pak. tidak, gitu ya. Itu Iya. juga instrumen, sehingga kita mengajar itu juga dievaluasi. Saya saat jadi ketua program studi saat itu, saya selalu melihat di akhir perkuliahan, sehingga dosen yang nilai kuesionernya jelek akan saya undang. Bukan saya marahi, tapi saya arahkan, kemudian saya beri motivasi, kemudian saya ikutkan ke pelatihan-pelatihan, sehingga dia menjadi dosen yang baik. Ya, nah itu kan dari apa? Dari Anda mengisi kuesioner, sehingga kalau nanti Anda mengisi kuesioner tentang dosen, tidak usah takut. Ya, Anda isi apa adanya. Kalau memang Anda tidak puas, katakan tidak puas. Kalau Anda puas, katakan puas. Karena ini untuk perbaikan. Tapi kalau Anda tidak puas, tapi mengisinya sangat puas, itu Anda yang rugi. Karena apa? Karena pimpinan tidak akan mengadakan perbaikan. Karena dikatakan bahwa, oh dosen itu sudah bagus ngajarnya. Gitu. Tapi kalau ditemui misalnya seorang dosen ngajarnya tidak bagus, tentu saja kita akan bina dosen tersebut sehingga menjadi bagus. Itu namanya instrumen, ya Mbak Diana ya. Oke, selain itu apalagi yang pernah Anda temukan instrumen? Mas Rino, pernah menemukan instrumen apa di masyarakat? Wawancara. Wawancara ya. Anda pernah Iya. wawancara di mana Mas Rino? Waktu itu pernah ya kayak wawancara seperti itu, apa ya, tanya-tanya ke penjual kayak gitu waktu SMA. Nah, terus pernah juga wawancara terkait pengurus tuh salah satu organisasi pertama juga pernah gitu, Pak. Oke, baik Mas Rino. Mm-mm. Ya, wawancara itu instrumen ya, instrumen. Jadi ada checklist. Orang wawancara tidak ngawur loh. Nanti kalau kamu penelitian, wawancara itu sudah desain dulu, disiapkan dulu. Saya mau tanya ini. Nah, tanya ini itu dasarnya teori. Dasarnya referensi. Tidak ngawur. Tidak boleh kamu tanya ngawur. Ya, tapi harus ada patokannya. Nah, patokannya itu adalah instrumen. Ya, baik. Jadi di dalam bab 3, ya, itu nanti isinya adalah metode pengumpulan data itu Anda akan menyebutkan objek kajian. Misalnya begini ya, saya meneliti penggunaan multimedia gamelan terhadap kepuasan, terhadap sikap. Nah, berarti objek kajian saya itu adalah tentang penggunaan media e-gamelan dan sikap siswa. Ini objek kajian. Ya, jenis data itu bisa primer, bisa sekunder. Jenis data primer itu data yang langsung didapatkan. Jadi kalau misalnya peneliti ini datang ke lapangan langsung, itu berarti dia akan mendapatkan data primer. Tetapi kalau misalnya mahasiswa itu mendapatkan data melalui lembaga lain, misalnya saya mendapatkan data nilai mahasiswa itu melalui TU, Pak. Nah, berarti Anda mendapatkan data sekunder.
data yang tidak langsung. Ya. Teknik pengumpulan data nanti akan saya bahas ya. Baik, jadi intinya metode penelitian itu cuma ada dua. Metode mengumpulkan data dan metode analisis. Jadi Anda cerita dua hal itu. Kalau Anda belum cerita dua hal itu, berarti belum memenuhi syarat metode penelitian. Tapi kalau Anda sudah ditanya, loh, piye caranya kamu dapat data? Nah, Anda bisa ceritakan, Pak, ini Pak, saya mendapatkan data caranya adalah wawancara, dan saya akan mewawancari topik-topik tentang hal-hal seperti ini sesuai dengan teori yang saya ambil. Kemudian nanti siapa yang saya wawancarai itu adalah pengguna itu siapa saja, karena dalam sistem informasi yang saya buat ini penggunanya adalah pimpinan, kemudian konsumen, kemudian bagian pengadaan barang. Jadi tiga ini yang akan saya wawancari tentang apa? Tentang kebutuhan informasi. Oh ya, berarti sudah benar. Selain itu, saya menggunakan teknik pengumpulan data observasi, Pak. Oke, pinter ya. Observasinya gimana caranya? Observasi kan gini, Pak Tias. Observasi itu kan datang, lihat, catat, gitu ya. Saya akan melihat bagaimana mereka itu menjalankan sistem itu. Alur misalnya keluar masuk barang, pengadaan barang, alur keputusan tentang pengadaan barang, pencatatannya, dan seterusnya. Itu akan saya catat. Saya amati, saya catat. Nah, itu berarti sudah paham tentang namanya teknik pengumpulan data observasi. Itu ya. Instrumennya apa saat observasi? Saya menggunakan lembar observasi, Pak. Jadi sebelum saya observasi, saya sudah menyiapkan lembar operasi untuk mencatat. Oh ya, sudah benar berarti. Nah, kalau sudah dilakukan tahapan-tahapan seperti itu, sehingga Anda sudah paham yang namanya metode pengumpulan data. Kemudian kalau data sudah terkumpul, kamu apakan? Saya analisis, Pak. Gimana cara menganalisisnya? Saya menggunakan SDLC. Oke, tahapan apa? Saya menggunakan pertama tahapan perencanaan, Pak. Perencanaan apa yang kamu lakukan? Saya akan merumuskan masalah. Dan juga memberikan target-target atau tujuan. Oke, sudah benar. Tahap kedua, saya menggunakan tahapan analisis. Oh ya, oke. Analisis apa yang kamu lakukan di analisis? Saya akan mengidentifikasi kebutuhan informasi. Apa saja yang Anda lakukan di kebutuhan informasi? Pertama adalah tentang entitas. Kedua tentang proses. Ketiga tentang data. Keempat tentang sumber data. Dan berikutnya adalah tentang informasi-informasi yang dibutuhkan. Nah, berarti sudah paham nih tentang analisis. Yang kedua, yang tiga, perencanaan perancangan apa yang kamu lakukan. Perancangan saya lakukan dua cara, Pak. Pertama adalah perancangan database. Di mana database saya menggunakan pendekatan ERD, ya, Entity Relational Diagram dipadukan dengan normalisasi. Nah, kemudian untuk yang perancangan sistemnya saya menggunakan UML dari use case sampai diagram yang lainnya. Oh ya, berarti sudah paham. Ya. Nah, kemudian berikutnya saya akan membuat suatu implementasi, Pak. Ya, implementasinya saya akan membuat program. Nah, ini berarti kan Anda sudah mengalir nih, cerita tentang metodenya jelas. Sehingga kalau Anda menceritakan hal seperti itu ke dosen isinya mantuk-mantuk, Pak. Ya, anak ini mudeng, ya, sudah tutup mata kasih nilai A kalau sudah mudeng ya. Tapi kalau enggak mudeng apa-apa gitu, enggak jelas meneliti apa, metodenya enggak jelas, ditanya tidak bisa jawab, suruh buka halamannya berapa, cuma dibuka-buka enggak tahu halaman berapa, ya sudah tutup mata, enggak lulus gitu, gampang. Metode dan instrumen ya. Seperti yang saya sampaikan, bahwa metode pengumpulan data itu adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Contohnya tadi sudah saya sampaikan loh ya, banyak sekali cara mengumpulkan data. Sehingga tolong pilih cara yang tepat. Yang kedua, instrumen. Instrumen itu adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Jadi instrumen itu intinya adalah agar nanti di lapangan Anda itu memiliki kegiatan yang sistematis dan mudah.
Ya, jangan sampai di lapangan kamu bingung saya mau apa gitu ya. Saya itu sudah ketemu orang itu grogi, saya mau nanya apa. Jangan sampai seperti itu. Ya, kalau Anda sudah punya instrumen ya saya ketemu siapa misalnya pimpinan ya saya sudah siap data pertanyaan ya sudah menggunakan itu sebagai instrumen. Ya. Jadi instrumen itu alat. Dan alat itu membantu peneliti. Untuk apa? Untuk mempermudah kegiatan di lapangan. Ya. Itu intinya. Ya, baik. Nah, kemudian kita lihat, nah, metode dan instrumen hubungannya seperti apa. Ada banyak sekali metode, ya. Misalnya angket, wawancara, interview, pengamatan atau observasi. Kemudian ada metode ujian atau tes, tadi Mbak Diana sudah menyampaikan itu, ya. Itu juga termasuk metode. Kemudian dokumentasi. Ya. Pilih bisa 1, bisa 2, bisa 3, atau semuanya. Pak bisa atau Pak milih semuanya? Ya kalau semuanya berarti enggak, ya lama ya, biayanya juga lebih besar. Dan tentu saja itu membutuhkan tenaga yang lebih berat dibanding kalau misalnya Anda hanya menggunakan 2 atau 1 metode. Pak Tias, apakah boleh saya milih 1 aja metode? Boleh. Wong saya disertasi aja hanya menggunakan 1 kok. Saya cuma nyebar kuesioner. Oh boleh ya, boleh, sangat boleh. Sehingga kadang mahasiswa itu latah, ya, metode penelitian menggunakan interview, observasi, menggunakan dokumentasi, kuesioner 4 itu ya, digunakan semua. Nah, terus berikutnya saya tanyakan, 4 ini ya metode yang kamu pakai, iya Pak, saya minta sekarang instrumennya mana? Loh Pak, saya cuma menggunakan kuesioner ini Pak, angket ini. Nah, yang lainnya observasi mana instrumennya? Nggak ada itu Pak. Nah, dokumentasi mana? Instrumennya nggak ada. Nah, berarti kalau nggak ada, kamu hanya menggunakan metode 1 aja, yaitu metode kuesioner. Karena Anda menggunakan instrumen angket. Gitu ya, jadi jangan latah nanti kalau membuat metode, jangan latah semua ditulis. Tentu saja kalau Anda menulis 1, harus diikuti instrumen. Ya, ini efeknya, sehingga kalau bimbingan saya pasti saya tanya, kamu gunakan metode apa? Metode kuesioner Pak? Saya menggunakan metode wawancara. Ya udah 2 ya metode ya. Ya, mesti akan saya tanyakan, instrumennya mana? Anda harus bisa tunjukkan. Ini Pak yang kuesioner, oke, angket ya modelnya ya. Dan ini yang wawancara, saya gunakan checklist Pak. Oh ya, udah. Berarti udah kamu saya lolos ya, proposal tak ACC, kamu ujian aja. Gitu enak. Kalau mahasiswanya pinter, mudeng metodologi, bimbing itu enak. Nggak usah lama-lama. Bimbing lama itu karena apa? Mahasiswanya nggak mudeng metodologi penelitian. Sehingga harus dijelaskan, arahkan, jelaskan aja belum tentu paham mahasiswa. Karena waktu kuliah metodologi penelitian nggak serius ngikuti. Nanti kalau nggak serius ngikuti, dampaknya apa? Deskripsinya molor. Karena apa? Karena tidak tahu apa yang mau dibuat. Itu ya. Baik. Jadi saya ulangi lagi bahwa metode itu banyak, ya. Tergantung kepada masalah yang kamu angkat. Pak Tiasa itu ingin membuat ini perancangan sistem, enaknya saya menggunakan metode apa? Ya pastilah saya akan mengatakan kamu bisa menggunakan wawancara dan observasi. Atau Anda bisa menggunakan observasi dokumentasi, bisa. Dokumentasi itu ya laporan-laporan yang ada itu dikumpulkan, kita bisa buat seperti tabel atau checklist. Ya, tergantung lah. Pak Tes waktu meneliti tentang gamelan itu menggunakan checklist apa? Saya wawancara. Dan saya menggunakan observasi. Saya datang langsung di pabrik gamelan, di pelatihan gamelan, dari situlah saya membuat model pembelajaran.
Saya merekam suaranya, memoto gambarnya, gitu ya. Memoto gambar itu juga saya melihat observasi kan, bagaimana orang itu memukul gamelan itu sudutnya berapa, saya ukur sudut gamelan itu berapa, saya ukur. Kemudian juga panjangnya berapa, teng 10 detik atau teng 5 detik atau teng 3 detik. Ini kan perlu ada observasi ya. Jadi saya mengamati kalau orang nabuh gamelan itu berpindah antara dung 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 itu berapa detik. Itu harus diobservasi. Ya, oh ternyata 3 detik, 5 detik. Nah, berarti nanti saya potong suaranya itu antara 5 detik, 5 detik. Nah, ini kan observasi. Ya. Kalau wawancara, misalnya saya mewawancarai siswa, kenapa sih kamu nggak suka gamelan gitu ya? Alasannya sing kuno, susah ditemukan, marahi ngantuk, dan lain-lain. Sehingga dari wawancara itu nanti kemudian saya analisis ya, yang muncul yang seperti apa. Saya ambil 5 hal yang muncul paling banyak, yaitu mungkin karena gamelan itu dianggap kuno sama anak-anak muda sekarang. Sehingga kalau gamelan kuno, berarti saya harus menyajikan gamelan itu menjadi modern. Sehingga muncullah gamelan. Pak, saya itu kalau gamelan itu nggak tertarik, karena kalau nabuh gamelan itu harus banyak orang. Saya kepengen kayak belajar gitar itu, Pak. Saya bisa belajar sendiri. Nah, berarti muncul nanti suatu solusi, yaitu model single user. Menabuh gamelan secara mandiri. Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, apakah kelas ini pernah saya tunjukkan gamelanku yang saya buat? Metode pembelajarannya. Pernah? Saya tampilkan di sini, pernah? Mas Oka Bagus pernah melihat? Belum, Mbak. Belum, Pak. Belum ya? Ya, nanti saya akan tunjukkan ya. Jadi bagaimana saya bisa membuat suatu software multimedia pembelajaran di mana konsepnya menggunakan konsep single user. Ada 6 tahapan yang saya lakukan. Nah, pola-pola seperti itu caranya apa? Ya, saya kan dengan model interview dan model observasi. Dari metode itu, saya punya instrumen, dari situ saya olah, sehingga saya bisa membuat suatu model pembelajaran. Nanti akan saya sampaikan ya. Kemudian loh, Pak Tias juga waktu uji coba multimedia pembelajaran itu menggunakan apa? Apakah media pembelajaran itu mempengaruhi siswa? Oh, kalau itu saya menggunakan tes. Nah, berarti pakai metode ujian tes ini. Oh gitu. Gimana caranya Pak Tias? Ya, saya akan milih 10 anak ya, 10 atau 20 anak di SMA, salah satu SMA. Saya kumpulkan, kemudian mereka saya beri laptop ya untuk bisa menabuh gamelan atau menggunakan software saya. Nah, sebelum mereka dilatih, akan saya berikan tes. Tes itu bisa soal ujian, soal tes, atau yang lainnya. Jadi saya tanya tentang bagaimana sikap mereka terhadap gamelan. Apakah dia menyukai gamelan? Apakah dia percaya diri kalau ada gamelan? Apakah dia bisa mengikuti nada gamelan? Dan seterusnya saya tanyakan untuk mengukur tentang kognitif, afektif, dan psikomotorik. Loh, Pak Tes, kuesionernya nanti tesnya dari mana ya? Saya menggunakan teori Triandis, ada teori yang saya acu. Soal tesnya adalah pertanyaan-pertanyaan, dan dia nanti akan mengisi jadi soal tes, atau mungkin soal tes ini bisa berupa kuesioner juga bisa ya. Oke, baik. Nah, kemudian soal tes ini saya bagikan pretest. Pretest itu sebelum saya latih mereka. Nah, kemudian setelah dia mengisi tes yang saya berikan tentang pemahaman, tentang emosional, tentang psikomotoriknya, kemudian saya latih selama 3 jam. Saya latih selama 3 jam, nah setelah selatih, saya beri tes lagi dengan soal yang sama.
Nah, kemudian setelah itu nanti seolah data pretest dan post-test ini ada bedanya atau tidak. Kalau ada bedanya, berarti ada pengaruhnya. Tetapi kalau dua-duanya itu tidak ada bedanya, berarti tidak ada pengaruhnya. Nah, sehingga setelah saya olah, saya menggunakan uji beda Wilcoxon. Dari situ, dari uji beda itu dinyatakan bahwa hasil tesnya itu berbeda, positif. Sehingga dari situ saya mengatakan, oh berarti penggunaan multimedia ini mampu mengubah atau mempengaruhi sikap siswa terhadap gamelan. Sikapnya semakin baik, semakin naik. Nah, itu berarti saya menggunakan hanya satu metode, yaitu metode tes atau ujian. Tuh, silakan, mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya lanjutkan. Silakan. Tentang dua ini, tentang metode dan instrumen biar tidak bingung. Silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Izin bertanya, Pak. Silakan, Mbak Diana. Untuk respondennya sendiri itu ada batas minimalnya atau tidak, Pak? Ya tergantung ya. Kalau kamu penelitian statistik parametrik ya. Statistik parametrik itu minimal 30 respondennya. Itu kalau statistik parametrik. Tetapi kalau statistik non parametrik itu boleh 5, boleh 10, boleh 20. Nah, tadi saya menguji coba software saya itu adalah non parametrik. Sehingga saya tidak menggunakan metode sampel. Pokoknya saya milih aja satu kelas saya latih atau 10 orang saya latih. Contohnya juga saat saya menguji coba software tentang e-mocopat ya, saya itu tidak usah mengukur populasi dan sebagainya, tetapi saya ketemu siswa, Dik, coba pakai ini, gimana? Nah, kemudian dia menggunakan itu, kemudian saya wawancarai. Saya cuma butuh 5 orang ya untuk menguji coba software saya. Karena apa? Karena penelitian saya statistik non parametrik. Lupa maksudnya non parametrik itu apa? Non parametrik nanti akan saya sampaikan ya, bahwa non parametrik dan parametrik itu beda. Ya, sama-sama menggunakan statistik. Tapi kalau parametrik itu harus 10, 30 minimal gitu. Pakai sampling, metode sampling ya. Ini ada aturan-aturan harus distribusi normal. Distribusi normal itu ya kehidupan, misalnya di kelas ini ya, yang pintar banget kan mesti sedikit ya, yang bodoh banget kan sedikit. Tapi rata-rata itu ya sedengan. Sehingga kalau dibuat grafik normal, orang kaya banget kan ya sedikit, orang yang miskin banget sedikit. Tapi sedang-sedang saja yang banyak, sehingga normal. Nah, itu kalau parametrik harus ada distribusi normal. Tetapi kalau non parametrik tidak. Tak ambil pinter semua tidak apa-apa, tak ambil bodoh semua tidak apa-apa, tak ambil yang sedang-sedang saja juga tidak apa, tak ambil yang normal juga tidak apa-apa. Tidak memperhatikan itu. Ya. Lupa, terus apa bedanya lain? Kalau parametrik pasti analisisnya pakai regresi, korelasi. Ya seperti itulah, ya. Termasuk forecasting, itu termasuk parametrik. Tapi kalau non parametrik itu ya uji beda. Seperti saya tadi kan uji beda ya. Dan seterusnya. Ya nanti akan saya bahas itu ya. Gitu Pak Diana. Jadi kalau pertanyaannya Pak, berapa responden yang harus saya kenai penelitian? Ya tergantung saya bilang gitu ya. Kalau Anda menggunakan statistik, parametrik 30 minimal. Tapi kalau Anda menggunakan non parametrik, sembarang ya, mau 5, mau 10, mau 30, mau 100, enggak masalah, itu enggak dipermasalahkan. Berikutnya, Pak, saya itu penelitian saya kan bukan kuantitatif, penelitian saya itu kualitatif, sehingga saya tidak menggunakan statistik. Respondennya berapa, Pak? 1 boleh. Misalnya Anda meneliti tentang bagaimana
kepemimpinan Pak Rektor Udinus atau Pak Edi Nusasongko. Anda hanya mewawancari Pak Edi Nusasongko tidak apa-apa. Respondennya cuma satu, yaitu Pak Edi Nusasongko. Sehingga dari wawancara, dari mengamati Pak Edi Nusasongko dan sebagainya, ngikuti kemana-mana, diikuti, ditulis dan sebagainya, dari situlah Anda bisa memberikan suatu hasil. Data didapatkan, kemudian hasilnya disampaikan. Oh, ternyata pola kepemimpinan Pak Edi Nusasongko itu seperti ini. Ini kan hanya satu responden, yaitu Pak Edi Nusasongko. Dua, Pak, gimana, Pak? Ya tidak apa-apa. Dua, kalau kualitatif kan bebas, karena tidak ada sampel. Tapi kalau kuantitatif harus pakai sampel, asal tidak non-parametrik. Kalau non-parametrik, boleh nggak pakai sampel. Itu Mbak Diana ya. Baik, Pak. Terima kasih. Paham ya? Jadi kalau kamu misalnya penelitian tentang pengembangan sistem informasi, berapa responden yang saya wawancari? Itu kan penelitian kualitatif. Iya. Bebas kan? Mau 2, 3, 4, boleh bebas. Ya, tapi kalau misalnya begini, Pak, saya itu kan ingin mengembangkan sistem informasi akademik di Udinus. Ya, terus apa saja yang saya wawancarai? Ya, yang jelas pimpinan, ya kan? Pengguna itu siapa? Ya, pimpinan, dekan, Kaprodi, kemudian berikutnya dosen, kemudian mahasiswa. Pak, mahasiswa yang saya wawancari berapa, Pak? Mau 1, mau 2 boleh. Ya kan? Mau 1, 2, 3, mau 10 boleh. 1 aja cukup kok. Ya. Dosen, Pak, dosen Udinus kan ada 400, Pak. Apakah semua saya wawancari? Tidak harus. Berapa, Pak? Ya 1 aja tidak apa-apa. 1 dosen itu mewakili dosen yang lainnya. Karena ini penelitian kualitatif, ya tidak perlu sampel seperti itu. Karena maksud dari penelitian kualitatif kan tidak mengeneralisasikan. 1 orang saja cukup mewakili. Pimpinan dekan kan banyak, Pak. Saya ya ambil aja 1 dekan. Sudah, berarti ada 3 orang yang wawancari, 1 mahasiswa, 1 dosen, 1 dekan. Sudah. Berarti ada 3, Mbak Diana. Itu ya. Baik, Pak. Siap. Ya, baik, terima kasih. Ini pertanyaan bagus nih ya tadi ya. Silakan yang lainnya mungkin ingin bertanya. Permisi Pak, izin Silakan, bertanya. Mas Rino. Ya. Nah, itu kan kalau misalkan kita setelah menggunakan metode atau instrumen untuk penelitian kita, apakah kita harus mencantumkan bukti atau apa ya, intinya bukti yang telah divalidasi bahwa kita telah melakukan Oh, iya. wawancara atau itu? Iya, Pak. Thomas. Ada bukti, kamu wawancara di foto, video, direkam. Harus ada bukti. Ya, kalau kamu wawancara direkam, tapi sebelum merekam kamu minta izin dulu. Pak, saya mau wawancara Bapak, tapi saya izin merekam ya. Ya, boleh, silakan. Direkam. Dan rekaman itu nanti yang akan diolah. Begitu, Mas Berarti Rino. nanti di proposalnya itu kita akan mencantumkan foto bahwa kita melakukan wawancara seperti itu, Pak. Kalau proposal kan baru rencana. Mm-mm. Kan Anda belum mendapatkan data. Tapi Iya, baru Pak. mendapatkan teknik mengambil data. Mm-mm. Ya, nanti bukti-bukti itu kalau Anda buat bab 4. Kalau bab 4 memang harus ada bukti-bukti Anda melakukan aktivitas di lapangan. Sehingga jangan lupa nanti kalau kamu penelitian suka selfie, sidik foto. Karena itu harus dilaporkan. Misalnya saya observasi. Ya, mana bukti kamu observasi? Ya, pas kamu melakukan observasi tolong difoto. Pak, saya wawancara dengan misalnya Presiden Jokowi, ya berarti Anda bisa ketemu Jokowi, misalnya wawancara tentang masalah apa gitu, difoto kan pastilah. Bukan berarti untuk gagakan, tapi untuk laporan bukti bahwa Anda benar wawancara dengan Jokowi. Pak, ini saya wawancaranya online, Pak. Saya gunakan Zoom. Yang bersangkutan mau diwawancara secara online. Ya direkam. Zoom kayak saya ini sekarang saya rekam ini. Sehingga dari rekaman itu nanti kamu bisa tulis. Gitu, Mas Rino. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Ini pertanyaan juga bagus nih, Mas Rino, yang kadang mahasiswa lupa.
Bahkan KP itu loh, saya tanyakan, lo kamu fotonya mana saat KP kerja praktek di kantor A gitu. Wah saya lupa Pak, nggak foto. Kebangetan kamu kalau pergi ke rumah makan restoran aja foto, masuk KP kerja praktek nggak foto. Betul Pak, saya lupa nggak foto. Lah itu kan berarti nggak punya bukti. Kalau nggak punya bukti seperti itu, saya meragukan. Berarti saya ragu, kamu pasti tidak melakukan kerja praktek. Enggak, Pak, saya melakukan kerja praktek. Kalau melakukan kerja praktek, sekarang kamu harus pergi ke sana foto. Saya bilang gitu. Karena ini adalah salah satu bukti kamu melakukan aktivitas di sana. Gitu Mas Rino. Sehingga tolong jangan males-males foto ya. Kalau kamu kerja praktek, penelitian dan sebagainya, ya harus punya bukti video foto. Gitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Mas Rino. Yang lainnya silahkan. Cukup ya? Oke, kalau sudah paham, bisa nanti dibaca. Ini belum saya upload, nanti saya upload. Angket itu bisa bersifat terbuka, tertutup, atau campuran. Ya, kalau angket tertutup itu pilihannya jelas. Misalnya jenis kelamin. Nah, jenis kelamin itu ada 2. Kalau nggak laki-laki ya perempuan. Ini tertutup ini. Hingga kalau misalnya Anda lupa, saya kan agak bencong-bencong, tidak ada pilihan itu. Bencong-bencong, tapi kamu kelaminnya apa? Laki-laki, ya sudah laki-laki. Lupa saya itu perempuan, tapi tomboy, tetap aja perempuan. Ya, karena tertutup. Nah, kemudian sign itu, coba tertutup itu misalnya kalau kamu pas ngisi kuesioner ya, sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju, terus cukup ya, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Nah, Anda nggak boleh menjawab yang lainnya, sehingga pilihannya cuma 5. Yang kamu harus jawab 1, 2, 3, 4, 5. Nggak boleh jawab yang lainnya. Ini namanya tertutup. Ya, seperti halnya saat Anda mau mengerjakan soal pilihan ganda. Ya, misalnya pilihannya adalah A, B, C, D, E. Nah, ternyata Anda menemukan ini soalnya jawabannya tidak ada Pak Tias, sehingga saya nambahi lagi F. Tidak bisa. Kalau tertutup Anda harus milih 5 ini. Tidak boleh nambahi sendiri. Ini namanya angka tertutup. Ya. Kalau angka terbuka itu biasanya kayak soal-soal esai. Sebutkan alasan kenapa kamu tidak suka gamelan. Ya, dia nulis. Karena gamelan itu terlalu kuno bagi saya, Pak. Ini saya masih anak-anak. Kalau saya mendengarkan gamelan itu membuat saya ngantuk. Ini kan angka terbuka. Sehingga jawabannya bisa sembarangan. Ya. Ya, kemudian ada yang jawab misalnya, Pak saya itu pernah gamel tetapi nyari gamelan sekarang susah. Berarti ada alasan juga ini terbuka toh. Ada yang alasan saya tuh nggak suka gamelan karena dulu waktu kecil saya pernah dimarahin mbah saya saat saya menabuh gamelan. Katanya gamelannya jadi rusak. Nah, ini kan trauma kecil, ini juga bisa menjadi alasan. Ya. Saya suka gamelan Pak karena saya tuh sejak kecil katanya ibu sewaktu hamil itu sudah sering dengarkan gending gamelan. Katanya supaya saya cerdas. Ya, ini. Itu berarti itu angka terbuka ya. Jawabannya terserah dari yang mengisi. Dan kalau angka campuran itu adalah ada tertutupnya, ada terbukanya. Tertutup itu pilihan, kemudian ada isinya. Ya, misalnya gini, saya menyenangi gamelan, sangat tidak setuju, cukup setuju, setuju, sangat setuju. Ini kan tertutup. Kalau Anda memang senang gamelan, berarti jawabnya kan sangat setuju. Bawahnya berikan alasan, ya, beri alasan. Ini berarti campuran ya, angka campuran ya. Ada tertutupnya, ada isinya, ada terbukanya. Baik, ini angket terbuka, tertutup, dan campuran. Kemudian contoh angket terbuka seperti ini. Ini juga contoh angket terbuka. Ya.
Apakah Anda pernah mengikuti penataran apa saja? 1, saya ikut penataran apa P4, penataran tentang apalagi tempatnya di mana, jumlah harinya berapa, ini diisi. Ini namanya angka terbuka juga. Ya. Jadi selain IC juga ini juga termasuk IC kan, dia mengisi. Jumlahnya kan beda-beda. Ya. Ini contoh angka tertutup. Pernahkah Anda memilih penataran untuk menunjang tugas dan mengajar bidang studi yang sekarang Anda ajar? Pernah dan tidak. Jadi pilihannya cuma pernah dan tidak pernah. Tidak bisa menjawab lupa, tidak bisa. Ya. Kalau lupa berarti Anda jawabnya tidak pernah. Begitu, ini tertutup. Ini checklist. Dan nyentang-nyentang ya, misalnya ditanya di sini. Menyiapkan sarapan, ini untuk meneliti tentang peranan pembantu rumah tangga ya. Siapa menyiapkan sarapan? Ya biasanya pembantu Pak, centang. Bersihkan rumah siapa? Saya tidak pernah membersihkan rumah, itu pembantu Pak. Ya. Cuci pakaian. Ya kalau dalaman saya nyuci sendiri Pak, tetapi kalau yang luar nanti pembantu yang nyuci. Nah bersama-sama. Cuci korden. Wah, saya nggak mau kalau cuci korden, biar pembantu saja yang cuci korden. Ya. Cuci alat makanan. Saya dididik oleh orang tua saya selalu mencuci alat makanan secara sendiri. Nah, ini adalah checklist. Ya. Dari situ nanti kan bisa dihitung. Dan bisa disimpulkan. Namanya pembantu rumah tangga itu membantu. Kalau semua pekerjaan diberikan ke pembantu itu bukan namanya pembantu. Ya. Misalnya Anda mengisinya semuanya di sini. Kasihan pembantu tuh, namanya pembantu rumah tangga. Asisten rumah tangga, tetapi semuanya dilakukan oleh pembantu. Kasihan pembantu. Sehingga sampai saat malam hari pembantu tetap bekerja. Kalau di negara maju yang namanya pembantu itu diberi jam ya kerja, jam 7 sampai jam 5. Selain itu ya dihitung lembur. Dihitung lembur sehingga ada pekerjaan khusus ya harus dikasih lembur. Ya sehingga tidak semena-mena pembantu diperlakukan seperti budak. Janganlah. Era sekarang kan tidak era perbudakan. Jadi kalau ada pembantu ya dilakukan seperti pegawai, ada jam kerja. Misalnya kalau kamu meminta Mbak atau You atau Mbok belikan saya rokok. Rokok itu kan bukan tugas pembantu untuk belikan. Kamu menyuruh pembantu ya harus membayar, gitu. Bukan sudah pembantu saya tempat masa bayar ya paling tidak kasih tip lah. Itu bukan tugas pembantu untuk beli rokok. Nah, tipnya apa? Misalnya kamu beli rokok harganya 25.000, uangnya 30.000 ya sudah. Kembaliannya buat Mbok, ya, buat Mbak, gitu kan, pembantunya dikasih 5.000 kan seneng mereka untuk beli permen atau beli apa. Karena Anda mempekerjakan di luar job dia. Oke, ini adalah skala. Skala itu juga termasuk angka tertutup ya. Ini yang saya gunakan saat saya membuat penelitian tentang gamelan. Misalnya dengan bermain gamelan, saya semakin paham akan nilai kebersamaan dan gotong royong. Kalau dia jawabnya hanya sangat setuju ya centangnya di sini. Sini ya. Dengan bermain gamelan bisa membantu untuk melatih daya ingat ya. Karena orang yang sering gamelan itu ternyata lebih cerdas karena dia mengingat ya, mengingat notasi. Dengan bermain gamelan berarti saya mampu menghargai budaya bangsa. Ya, ini centang sangat setuju. Yang kedua, di dalam menabuh gamelan saya tidak takut berbuat salah. Saya takut. Berarti dia sangat tidak setuju. Saya merasa mudah untuk mempelajari cara menabuh gamelan. Saya mengalami kesulitan. Saya senang menabuh gamelan bersama-sama teman. Ya, saya merasa senang.
Ketika menabuh gamelan, saya merasa percaya diri bahwa mampu menabuh secara baik. Saya tidak percaya diri. Nah, dan seterusnya. Ini adalah skala tertutup, ya, skala tertutup. Jadi nanti ini poinnya 1, 2, sampai ini adalah 5. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Ya, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya. Baik, untuk jenis data, ya. Ini ada data kualitatif, ada kuantitatif. Di jenis data itu ada kualitatif, ada kuantitatif. Ya. Nah, kalau kuantitatif itu ada discrete, ada continue. Discrete itu ada ordinal, interval, dan rasio. Ini mudah dipahami nih ya. Jadi kalau misalnya jenis kelamin itu termasuk discrete, laki-laki perempuan. Tetapi kalau misalnya, ini contohnya ini langsung aja ya. Ranking itu jaraknya kan beda ya, kayak lomba lari. Lomba lari itu kan jaraknya antara juara 1, 2, 3, 4. Ini kan tidak sama. Tapi dimulai dengan angka 1. Ini namanya ordinal. Ya, ranking juara itu termasuk ordinal. Tapi kalau ininya sama, jaraknya ini dianggap sama ya, saya garisnya nggak sama. Ini jaraknya sama. Itu namanya adalah interval. Dan interval itu tidak mempunyai nilai mutlak 0. Ini adalah 1, 2, sampai 5. Ini 6. Ini adalah interval. Interval tidak punya nilai 0. Tetapi kalau rasio itu punya nilai 0. Jaraknya sama, mempunyai nilai 0 mutlak. Jadi bedanya interval dan rasio cuma di sini. Kalau rasio itu ada 0 dan nilai 0. Tapi kalau interval tidak ada nilai 0. Paham ya? Contoh skala interval, skala Likert namanya ya. Sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Ini adalah contoh skala Likert. Ini termasuk interval. Kalau rasio mempunyai 0 mutlak. Seperti gaji itu kan bisa, gaji 0 ya. Tapi kalau usia enggak ada usia 0, usia mesti 1. Mbok yo lahir ceprel itu baru 2 hari, 3 hari dianggap itu usia 1 tahun. Tapi kalau gaji adalah gaji 0. Karena dia gajinya untuk bayar utang. Ini enggak gajian dia. Nah, ini skala ordinal. Ya, skala ordinal, ini jaraknya tidak sama. Dibuat peringkat ya, antara juara 1, juara 2, 2 dan 3, 3 dan 4 itu tidak sama. Ini ordinal. Ya. Ini contoh checklist. Misal saya pernah meneliti checklist tentang siswa perpustakaan. Saya membuat checklist kebutuhan informasi mahasiswa. Dan di situ saya bertanya informasi katalog butuh atau tidak. Kalau dia butuh, ya. Kalau tidak, berarti tak pilih T. Informasi katalog dia butuh, berarti ini saling lingkari. Lokasi buku juga dia butuh. Dan seterusnya, ya, termasuk uang pinjam, dan seterusnya. Ini adalah contoh checklist.
Kemudian skala macam-macam ya, tapi yang Anda kenal mungkin skala Likert saja. Skala Likert, nanti bisa Anda baca sendiri ya di buku, banyak macam skala. Ini contohnya ini. Apakah Anda setuju jika pasangan Anda selingkuh? Ya atau tidak. Kalau ya itu 40, tidak 20. Ini diberikan bobot ya. Ini juga ada skala Gutzman. Ada juga beratnya ya, tidak. Ini bobotnya 30, ya tidak. Ini berikan bobot seperti ini. Namanya skala Gutzman. Jadi antara jawaban yang A dan B bobotnya berbeda. Kemudian ini juga ya. Ya, tidak. Terus ada lagi bobotnya ini. Ya, tidak. Saya beri bobot 10 sama 20. Ini skala Likert. Ini sangat setuju, netral, tidak setuju, sangat tidak setuju. Saya yakin ini Anda pernah mengenal skala Likert ini ya. Skala Likert negatif. Ini enggak pas kotak ini. Ini negatif ya, 1, 2, 3, 4, 5. Sangat setuju 1, kalau sangat tidak setuju 5. Lupa artinya negatif positif itu gimana? Gini misalnya kamu menanyakan tentang apakah kamu menyukai narkoba. Kalau dia menjawabnya sangat setuju kan negatif. Kalau saya tidak setuju Pak, berarti positif. Yang sangat tidak setuju itu nilainya akan lebih tinggi dibanding yang setuju. Paham enggak nih? Kalau yang positif itu seperti misalnya saya tanyakan gini. Saya menyukai pekerjaan yang saya tekuni sekarang. Nah, kalau dia menyukai sangat setuju berarti bagus, positif kan? Kalau saya tidak menyukai berarti saya tidak setuju. Berarti ini pertanyaan positif. Tapi kalau dinegatifkan, apakah saya tidak suka terhadap pekerjaan saya? Kalau pertanyaan tidak suka, berarti kalau dia jawab sangat setuju, berarti dia sangat setuju, berarti dia tidak suka. Negatif kan? Tapi kalau jawabnya setuju, berarti dia suka. Apakah kamu tidak suka terhadap pekerjaan yang Anda tekuni sekarang? Sangat tidak setuju, berarti dia suka. Sehingga poinnya 5. Ya. Nah ini kadang mahasiswa bolak-balik sehingga terus analisisnya keliru ya. Saya pernah juga menemukan tidak mahasiswa S1, S2. S2 aja kacau penelitiannya gara-gara negatif positif ini. Ini ada skala semantik ya. Jadi kalau misalnya 1 itu kuno, 9 itu modern, ini juga yang saya gunakan saat menanyakan tentang sikap mahasiswa terhadap gamelan. Ini contohnya. Ini pengukuran indeks juga bisa ya, dengan diskusi frekuensi. Misalnya pelanggaran haki, jiplak tema, tokoh sama, alur cerita, setting latar. Jumlahnya 30, 70, 60, 40, totalnya 200. Persentasenya jelas di situ. Ini adalah distribusi frekuensi. Ini pengukuran indeks. Ini nanti kalau Anda sudah penelitian ya, ada operasi min, median, modus. Modus itu yang sering muncul. Median itu adalah titik tengah. Min itu rata-rata.
Ini tingkat pengukuran indeks. Ini kalau sudah nanti ya ini digunakan. Ini sudah datanya sudah clear. Tapi kalau Anda nanti di metodenya tidak perlu menyebutkan hasilnya ini, tapi apa misalnya tingkat pengukuran menggunakan Spearman, rank, sudah itu yang digunakan. Ini saya cuma memberikan contoh-contoh saja.